Shalom jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Pagi ini kita boleh berada kembali dalam rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah mati dan dia hari ini dia bangkit mengalahkan maut. Mari kita sembah dan muliakan namanya. Mulia sembah Raja mulia. Firman-Mu ya Bapa, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi ini ke tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan sudah bangkit dan sudah menebus dosa kita. Dan Dia menjadi Allah yang sungguh luar biasa. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita pujikan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
Hanya
surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kembali dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan telah menyertai ibadah yang dari awal sampai pertengahannya, biar pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan yang daripada Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui mulut bibir daripada hamba-Mu. Biar perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah firman Tuhan yang telah diurapi, agar setiap firman Tuhan menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Kami boleh belajar untuk menyimpan dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, di mana kita boleh berada saat ini untuk kita kembali merayakan satu hari kemenangan. Yesus sudah mati pada hari Jumat yang lalu, kita sudah memperingati, tapi pada hari ini Dia tidak tinggal di kuburan. Dia bangkit dari kematian, Dia bangkit dari maut, Dia hidup dan Dia berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Oleh sebab itu sungguh bahagia, kita bersukacita karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah arti kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan suatu hari Kristen, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Suatu hari yang tidak bisa diterima oleh orang yang tidak mengerti siapakah, dan orang yang tidak mengerti siapakah Tuhan Yesus Kristus. Orang dunia berkata Tuhan tidak mati. Tubuh itu yang mati bukan Tuhan Yesus tetapi orang lain. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, berarti Dia tidak pernah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian bukanlah sebuah berita gosip, bukanlah sebuah dongeng, bukanlah sebuah cerita, tetapi berita kebangkitan Tuhan dari kematian adalah berita dan fakta yang benar-benar telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Di dalam nas yang kita baca membuktikan pemunculan Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada Thomas. Yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada kepada dua orang yang berjalan di Emmaus. Inilah bukti, inilah fakta bahwa Tuhan Yesus tidak mati, tetapi Dia sudah bangkit dari kematian. Sekalipun secara mata jasmani kita belum pernah melihat, kita belum pernah mengetahui, kita belum mengetahui di mana Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi dengan iman kita, maka kita yakin bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kuburan. Bekas kuburan ada, tetapi tulang-tulangnya tidak pernah ada di dalam kuburan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya untuk kita adalah, apa arti kebangkitan Tuhan Yesus buat kita? Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu? Mari kita mempelajari bersama-sama. Ada tiga makna, tiga arti kebangkitan Tuhan untuk kita sekalian. Yang pertama adalah kematian Tuhan Yesus membuat sebuah perubahan.
Di dalam ayat yang ke-7 dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 berkata, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama adalah membuat murid-murid Tuhan Yesus, di antaranya Petrus, seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Peristiwa kematian Tuhan Yesus peristiwa kematian Tuhan Yesus di salib itu membuat murid-muridnya, salah satunya adalah Petrus, kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Dan mereka meninggalkan Tuhan. Mengapa dia meninggalkan Tuhan? Karena dia berpikir Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, sehingga pada waktu itu dia mengalami kematian, sehingga mereka murid-murid Tuhan menjadi takut. Kematian Tuhan Yesus disalib membuat mereka takut dan meninggalkan Tuhan, karena mereka kecewa dan mereka berpikir bahwa buat apa ikut Tuhan Yesus yang sudah mati, buat apa ikut Tuhan Yesus yang sudah dikubur. Gak ada lagi mujizat, gak ada lagi pertolongan, gak ada lagi kuasa, sehingga murid-muridnya termasuk Petrus menjadi kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kebangkitan Tuhan dari maut, dari kematian, membuat Petrus berubah, membuat Petrus yang tadinya meninggalkan Tuhan sekarang berubah. Dari takut dia menjadi berani, dan kemudian datang kembali kepada Tuhan Yesus, dan kembali dia mengiring dan mengikut kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus merubah karakter, merubah sifat dari sebuah ketakutan menjadi sebuah keberanian. Petrus tidak lagi takut, Petrus tidak lagi kecewa, Petrus tidak lagi lari, tetapi Petrus mengikut kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang perempuan yang berani, seperti perempuan Samaria, perempuan poliandre, perempuan yang tidak puas dengan seorang laki-laki, tetapi dia punya keberanian. Dia tidak takut ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan Yesus dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Dia tidak menjadi takut, tapi dia menjadi berani. Dia berani untuk menjadi saksi, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Perempuan yang lain yang bernama Maria Magdalena mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Ia sekarang berani ketika dia tahu bahwa Tuhan sudah tidak ada di kubur, Tuhan sudah bangkit. Dia sekarang berani memberitahukan, menceritakan kepada teman-temannya. Ada nyanyian yang mengatakan sebab dia hidup, yang berkata sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Tuhan Yesus hidup. Kalau Tuhan Yesus hidup, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur lagi, maka bersyukurlah saudara dan saya bahwa kita menyembah kepada Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tetapi kita menyembah kepada Tuhan karena Tuhan kita sudah bangkit, Tuhan kita hidup. Dan kalau Tuhan Yesus hidup, maka akan ada terjadi perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tidak akan memberikan masa depan yang gelap,
tetapi Dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan bahagia, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, penuh dengan pertolongan dari Tuhan. Sebab itulah mari kita mau belajar untuk menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib, kematiannya dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Sudahkah kita berubah dengan kebangkitan Tuhan? Sudahkah karakter kita berubah dengan kebangkitan Tuhan? Mari kita berubah, karena Tuhan, kebangkitan Tuhan membuat suatu perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadikan mereka berani untuk menjadi satu. Kebangkitan Tuhan dari kematian menjadikan mereka mempunyai keberanian untuk bersatu. Di dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Tuhan di kayu salib membuat murid-murid Tuhan menjadi kocar-kacir. Mereka pergi ke sana masing-masing, mereka berjalan sendiri-sendiri. Mereka tidak lagi menjadi satu. 12 murid daripada Tuhan Yesus terpecah-pecah. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Pokoknya mereka terpecah-pecah. Tetapi ketika mereka melihat ada Yesus dalam satu peristiwa, maka Petrus termasuk salah satunya dan teman-teman yang lainnya, mereka kemudian menjadi satu. Mereka bersatu. Mereka tidak lagi menjadi kocar-kacir, tetapi mereka menjadi satu. Peristiwa penangkapan ikan terjadi ketika Petrus sudah keluar. Petrus sudah tinggalkan Tuhan. Petrus menangkap ikan. Petrus bekerja sendirian. Teman-temannya tidak tahu ada di mana. Teman-temannya masa bodoh dengan pekerjaan Petrus. Teman-temannya masa bodoh dengan tugas-tugasnya Petrus. Pekerjaan Petrus diabaikan oleh teman-temannya. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika Yesus yang sudah mati dari kematian, Yesus telah bangkit dari kematian, berjumpa dengan mereka dan kemudian melakukan sesuatu, maka murid-murid Tuhan pada saat itu mereka menjadi satu. Mereka mulai menceritakan, mereka mulai memberitakan peristiwa kebangkitan Tuhan. Mereka tidak tutup mulut, tetapi semua bergerak memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus telah berlalu ribuan tahun yang lalu, tetapi dampak dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus harus kita buktikan dalam hidup kita. Gereja harus bersatu, jemaat harus bersatu, rumah tangga harus memiliki persatuan dan kesatuan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa ada perintah kepada pengikut-pengikut Tuhan yang sudah mengenal Tuhan dan mengenal kebangkitannya, yaitu kita harus hidup di dalam Tuhan. Artinya kita harus bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidaklah mati, tetapi Dia sekarang sudah bangkit. Apa arti hidup di dalam Tuhan? Yang pertama, hidup di dalam Tuhan itu artinya kita harus bekerja untuk Tuhan. Filipi 1 ayat 21 dan 22 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau kita diangkat anak oleh presiden dan kita tinggal di istana presiden, saudara sebagai orang yang bersyukur dan berterima kasih, maka presiden tidak memerintahkan kita untuk bekerja.
Tetapi sebagai orang yang sudah diangkat anak, ada kewajiban bagi kita, yaitu kita harus bekerja. Minimal kita harus membersihkan ruangan-ruangan yang kotor, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Yang penting kita bekerja. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui kebangkitannya. Kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa kita. Kita sudah dilepaskan dari segala hukuman maut. Oleh sebab itu kewajiban kita adalah bekerja. Bekerja untuk apa ini? Yang kedua, kita bekerja untuk memberitakan Injil. Seorang dokter mata yang baru praktek di sebuah desa. Dia sudah membuka ruang praktek, tetapi tidak ada pasien, tidak ada orang-orang desa yang datang. Sehingga satu saat si dokter muda ini, dia berpikir daripada dia nganggur, dia jalan-jalan keliling desa, cari-cari kalau ada orang-orang yang punya penyakit mata. Tidak ditemukan, sehari tidak ditemukan, 2 hari tidak ditemukan. Beberapa hari selanjutnya dia terus bekerja, dia terus berjalan, dan akhirnya dia menemukan seorang ibu yang kedapatan mengalami penyakit mata. Dia tanya, kenapa kamu gak ke dokter? Kenapa ibu gak ke dokter? Ibu itu berkata, saya tidak punya uang untuk biaya dokter. Sebab itulah saya gak pergi ke dokter walaupun mata saya sakit. Lalu dokter mata itu berkata, baik, besok kamu datang ke tempat praktek saya, dikasih tahu alamatnya, jam kerjanya, dan lain sebagainya. Akhirnya ibu itu datang, dan ketika ibu itu sudah datang, diperiksa sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya mendapatkan kesembuhan. Setelah sembuh, dokter berkata, ibu boleh pulang. Ibu sekarang sudah sembuh sakit matanya. Ibu tidak lagi punya penyakit mata. Ibu ini sebagai orang yang tahu berterima kasih berkata, bagaimana harus saya bayar? Apa yang harus saya bayar untuk dokter, biaya pengobatan mata saya? Dokter itu berkata, saya tahu ibu gak punya uang untuk membayar, untuk mengeluarkan uang. Ibu tidak cukup punya uang untuk membayar biaya pengobatan. Satu perkara saya ingin katakan kepada ibu, saya ingin bebaskan ibu dari membayar penyakit mata ibu, dari pengobatan yang telah saya lakukan. Tetapi saya minta satu tugas, ibu pergi ke desa-desa, ibu pergi ke tempat-tempat yang lain, ibu ceritakan, ibu coba cari orang-orang yang punya penyakit mata, dan ceritakan bahwa di desa ini ada dokter mata yang sanggup memeriksakan mata ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya saudara, ibu ini baru berkata, baik dokter, saya akan lakukan. Ibu ini berangkat pulang ke rumahnya. Besokannya dia mulai berjalan keliling desanya, keliling kampungnya. Dia lihat-lihat kalau ada masyarakat yang matanya rusak, matanya sakit, dia beritahukan, dia ceritakan. Akhirnya dia menceritakan kepada orang-orang itu dan memerintahkan untuk memeriksakan matanya kepada dokter itu. Akhirnya dokter itu mulai ramai, mulai banyak orang, mulai pasien yang bisa diobati matanya. Itulah kita, saudara. Tuhan sudah begitu baik buat kita. Tuhan sudah menolong kepada kita. Tuhan sudah membebaskan kita. Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Kewajiban kita bekerja, menginjili orang-orang yang lain. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka dengan ajaran yang daripada Tuhan sendiri. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan merubah gagal menjadi berhasil. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kegagalan Petrus pada waktu menangkap ikan karena dia meninggalkan Tuhan, karena dia takut kepada kematian Tuhan, karena dia lari daripada Tuhan. Bukti bahwa Petrus mengalami kekecewaan kepada Tuhan Yesus,
bukti bahwa Tuhan Yesus marah sama Tuhan Yesus, bukti bahwa Petrus meninggalkan Tuhan Yesus. Apa dampak daripada orang yang kecewa? Apa dampak daripada orang yang meninggalkan Tuhan Yesus? Mereka mengalami kegagalan. Tetapi melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, dan ketika Tuhan Yesus menonjolkan dirinya kepada mereka sekaliannya, mereka mendapatkan sesuatu yang tidak dapat disangka oleh otak mereka, tidak dapat dipikirkan oleh kepala mereka. Pada waktu Tuhan Yesus melihat Petrus mengalami kegagalan, Tuhan berkata, tebarkan jalanmu. Maka Petrus yang mendengar dan dia tahu suara siapa itu, dia akhirnya tidak takut lagi, dia tidak kecewa, dia taat, dia menebarkan jala, dan akhirnya jala itu dapat ditarik. Ada ikan-ikan yang masuk ke dalam jala itu, dan Petrus menjadi berhasil. Kebangkitan Tuhan dari kematian menunjukkan bahwa dari gagal menjadi berhasil. Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya? Kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita adalah bahwa kuasa kebangkitannya membuat hidup kita yang gagal menjadi berhasil, yang tidak berhasil menjadi berhasil, yang mengalami sesuatu yang tidak baik akan menjadi baik. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kegagalan Petrus menjadi berhasil karena kebangkitan Tuhan yang mengasihi murid-muridnya, sekalipun murid-muridnya telah mengecewakannya. Bagaimana dengan saudara? Mungkin hari ini hidup saudara sedang mengalami kegagalan, hidup saudara sedang mengalami kekurangan, hidup saudara mengalami kepailitan. Hanya satu yang dapat menolong saudara, yang merubah dari gagal menjadi berhasil, yaitu kebangkitan Tuhan. Percayalah bahwa kebangkitan Tuhan tidak akan mencelakakan kita, tetapi membuat masa depan kita penuh dengan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang gadis pada masa kanak-kanaknya telah diperkosa oleh ayahnya sendiri. Tentu peristiwa ini menyimpan luka yang begitu dalam bagi anak itu. Luka ini mendorongnya untuk bergaul dengan banyak laki-laki pada masa remajanya, dan akhirnya ketika ada seorang pemuda menyatakan cintanya kepadanya, dia langsung menerimanya. Dia langsung menyetujuinya di masa muda, di masa remajanya. Di masa remajanya akhirnya dia menikah. Mungkin dia berpikir bahwa ayahnya yang seharusnya merawat dia, menjaga dia, melindunginya dan lain sebagainya, tetapi justru di masa keremajanya dia dihancurkan derajatnya, hidupnya, oleh karena ayahnya yang begitu rusak, yang begitu bejat. Akhirnya gadis itu menikah dengan seorang yang disayanginya. Namun pernikahannya itu tidak berlangsung lama. Pernikahannya itu gagal di tengah jalan, dan menjadi dia melakukan perbuatan yang tidak berkenan. Ia menjadi cerai pada saat itu. Gadis itu kemudian dia bertobat dan minta pengampunan daripada Tuhan. Dan ketika gadis itu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia bertobat, dan akhirnya dia memperoleh pengampunan dan minta pengampunan kepada Tuhan, dan minta agar segala dosa-dosanya dihapuskan dari hidupnya, dan dia minta supaya kehidupannya dipulihkan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita adalah gadis itu bertobat dan dia mulai mengikut Tuhan. Dia bekerja buat Tuhan, dia mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, dan setelah mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, dia menjadi penginjil, dan sekarang ia merasakan bagaimana Tuhan merubahnya dari gagal menjadi berhasil. Kehidupan yang gelap
menjadi kehidupan yang terang. Akhirnya dia juga hidup sebagai pelayan Tuhan. Dia mengabarkan Injil, melayani Tuhan. Bahkan ayahnya yang pernah menyakitkan kehidupannya, ayahnya yang telah merusak kehidupannya, dia injili sehingga ayahnya bertobat. Dan lebih daripada itu, ayah juga dibaptis oleh gadis ini. Ayahnya dibaptis oleh perempuan ini. Siapa perempuan itu? Perempuan itu bernama Joyce Meyer. Dia seorang penginjil yang terkenal di Amerika Serikat. Kuasa kebangkitan Tuhan merubah Joyce Meyer ini dari gagal menjadi berhasil, dari hidup yang tidak berkenan menjadi hidup yang berkenan. Bahkan dia bisa memenangkan orang tuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Kalau Tuhan Yesus masih di dalam kubur, Dia tidak mungkin bisa menolong kita. Kalau Yesus tidak mati, Rasul Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, gak ada guna iman kita. Gak ada guna saudara dan saya melayani Tuhan. Gak ada guna saudara dan saya mengikut Tuhan. Tapi kebangkitan Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk di akal, menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar sejarah saja, bukan sebuah dongeng yang ditulis oleh tokoh-tokoh Alkitab, tetapi ada banyak orang yang merasa ragu, bahkan juga orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Firman Tuhan adalah yang berkuasa. Tuhan melakukan segala hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Allah membuat hari ini melalui kebangkitan Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, kebangkitannya membuat sebuah perubahan. Yang kedua, kebangkitan Tuhan membuat mereka bersatu kembali. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan merubah menggagal menjadi berhasil. Hari-hari ini dunia penuh dengan segala ketakutan. Virus corona merajalela. Ada banyak orang-orang yang mengalami kematian. Ada banyak orang-orang yang mengalami penderitaan karena virus corona. Orang-orang negara-negara berusaha untuk menyingkirkan itu semua. Tetapi satu perkara, melalui kebangkitan Tuhan, Tuhan bisa menghentikan virus-virus corona yang membahayakan, dan Dia akan memulihkan setiap orang yang mau percaya kepada Dia dan berharap kepada Dia, karena Dia membuat masa depan dunia ini penuh dengan kebahagiaan melalui kebangkitannya. Ayat terakhir, Ayub 19 ayat 25. "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu." Sekali lagi, Ayub 19:25. "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu." Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami pelajari pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kebangkitan Tuhan bukanlah dongeng, bukanlah sejarah. Kebangkitan Tuhan adalah proses untuk kami mengalami sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kami. Kami tidak lagi takut dengan keadaan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kami tidak akan gentar lagi dengan masa depan kami, karena kami tahu kebangkitan Tuhan tidaklah sia-sia. Kebangkitan Tuhan membuat sebuah perubahan dalam kehidupan kami. Kebangkitan Tuhan membuat umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen di seluruh dunia bersatu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kebangkitan Tuhan membuat dari gagal menjadi berhasil, dari gelap menjadi terang, dari susah menjadi senang, dari begitu banyak masalah
Tuhan akan mengangkatnya. Kami tahu penebusku hidup sekarang dan untuk selama-lamanya. Sebab itu kami bersyukur kiranya berkat firman Tuhan meteraikan dalam hati kami dan kami boleh belajar melakukannya. Terpujilah karena nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.